Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah tugas besar yang merupakan mata kuliah perangkat komputer dan software dengan judul Program Menghitung Persamaan Kuadrat. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan keanggotaan terlebih dahulu. Dengan saya sendiri selaku moderator atas nama Sasa Rahmalia dengan NIM 121450119 dari Prodi Sains Data dan rekan saya Kiwit Novitasari dengan NIM 121450126 dari Prodi Sains Data dan selanjutnya yang terakhir Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 121500121 dari Prodi Sains Data. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil dari codingan kelompok 10, yaitu tentang menghitung persamaan kuadrat. Pertama-tama, kita dapat membuat header. Di sini kita menggunakan dua header. Yang pertama, yaitu header 1, include IOStream, yang berfungsi untuk input dan output pada C++. Yang kedua, header 2, yaitu include math, berfungsi untuk menentukan rumus matematika yang akan kita gunakan. Dalam program ini, kita menggunakan rumus diskriminan. Selanjutnya, kita akan menuliskan username PSSTD in main, lalu kita akan mendeklarasikan jumlah array yang akan kita gunakan dan tipe-tipe data yang mana tipe datanya itu adalah bilangan real. Yang dapat kita tulis yaitu integer A3 atau array 3, I, D, X, dan Y. Selanjutnya, kita menggunakan float X1 dan X2. Setelah kita menuliskan atau mendeklarasikan ukuran array, kita dapat mendeklarasikan kembali, masukkan bilangan kembali dengan tipe data yaitu string. Selanjutnya, kita akan membuat output yang mana output ini berupa perkenalan nama kelompok dan program persamaan kuadrat sebagai judulnya. Adapun anggota kelompok dalam kelompok 10, yaitu yang pertama, Sasa Rahmalia dengan NIM 121450119, yang kedua yaitu Kiwit Novitasari dengan NIM 121450126, dan yang ketiga yaitu Ibnu Farhan dengan NIM 121450121, dan judulnya yaitu menghitung persamaan kuadrat. Baik, setelah judul dan header selesai kita buat, kita akan menggunakan konsep perulangan yaitu do while. Mengapa do while? Karena dalam program ini kita akan menjalankan program selama 2 kali. Yang mana program akan kembali berjalan dari awal. Selanjutnya, kita akan membuat perulangan yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, dan I++. Mengapa I++? I++ adalah increment, yang mana I menunjukkan bahwa I adalah bilangan yang semakin naik. Baik, selanjutnya kita akan membuat output, yaitu masukkan nilai A, yang mana nilai A akan sesuai dengan nilai I yang akan kita masukkan. Selanjutnya, in array I. Maksud dari array di sini adalah array adalah fasilitas untuk menghitung bilangan yang nilainya sama dengan jumlah variabel yang lebih dari 1 atau banyak. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan rumus untuk menghitung persamaan di sini, yaitu yang pertama ada X sama dengan array 2 dikali array 2, selanjutnya akan mengeluarkan output, yaitu nilai X, dan selanjutnya ada rumus selanjutnya ada rumus Y, yaitu 4 dikali array 1 dikali array 3, yang mana
akan menghasilkan nilai dari Y. Selanjutnya, ada rumus yang terakhir, yaitu rumus D, yaitu variabel X dikurang dengan variabel Y, dan akan menghasilkan keluaran yaitu output nilai D. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan konsep persabangan if-else. Kondisi yang pertama yaitu diskriminan kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0. Yang mana apabila program perhitungan ini benar, maka program ini akan menjalankan program X1 dan X2. Yang mana rumus X1 adalah min array 1 ditambah SQRT-TD dibagi 2 dikali array 2. Dan sedangkan X2 adalah min array 1 dikurang SQRTD dibagi 2 dikali array 2. Selanjutnya, apabila sudah kita tulis rumusnya, akan dilakukan keluaran output, yaitu akar-akar persamaannya real, namun memiliki nilai akar-akar yang berbeda. Kemudian, ini adalah bentuk kondisi pertama. Dan apabila kondisi bentuk pertamanya salah atau if else, maka nilai diskriminannya berupa kurang dari 0. Akan melakukan output, yaitu akar-akarnya berupa imajiner. Baik, selanjutnya apabila kondisi 2 ini salah, maka akan dilakukan perhitungan, yaitu untuk menghitung nilai X1 dan X2. Yang mana rumus X1 sendiri adalah min array 1 dibagi dengan 2 dikali array 2. Dan rumus X2 adalah sama dengan rumus X1, yaitu min array 1 dikurang dengan array 2. Kemudian, X1 dan X2 memiliki rumus yang sama dan akan mengeluarkan output, yaitu akar-akarnya bernilai sama. Baik, setelah kita menghitung nilai X1 dan X2, maka akan dilakukan output, yaitu nilai X1 dan nilai X2. Jadi nilai X1 sama dengan X1 dan jadi nilai X2 adalah
nilai X2. Oke, setelah perhitungan X1 dan X2 selesai, maka program akan mengeluarkan output, yaitu berupa apakah Anda ingin memasukkan bilangan kembali, pilih yes dengan huruf kecil semua atau no, bila tidak, underline. Oke, selanjutnya, masukkan, jika Anda memilih yes, maka akan muncul yaitu berupa while, yang mana program akan menghitung kembali dari awal. Dan apabila Anda memilih no, maka program akan selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Ibnu Farhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil di running program yang kita buat tadi. Pertama, kita save dulu. Baik, sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang kita buat tadi. Pertama, program akan menampilkan anggota dan judul dari program, yaitu menghitung persamaan kuadrat, dan selanjutnya di bawahnya akan dimunculkan masukkan nilai A1, di mana A1 ini kita masukkan nilainya 1, dan kemudian masukkan nilai A2. A2 ini kita masukkan nilainya adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A3 adalah 2. Baik, di sini program akan menghasilkan 16, di mana 16 itu dihasilkan dari rumus X sama dengan A array 2 dikali A array 2, di mana A array 2 adalah 4, maka 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 8 dihasilkan dari rumus Y sama dengan 4 dikali A array 1 dikali dengan A array 3, di mana A array 1 adalah 1, dan A array 3 adalah 2. Maka 4 dikali 1 dikali 2 adalah 8, dan nilai D sama dengan 8, di mana hasil itu diambil dari 16 dikurang dengan 8. Akar persamaan yang real namun memiliki akar yang berbeda. Jadi nilai X1-nya adalah 0,585786 dan X2-nya adalah min 3,41421. Kemudian program akan menanyakan apakah Anda ingin memasukkan bilangan kembali, pilih yes atau no. Apabila kita memilih yes, maka program akan mengulang kembali program dari awal, di mana masukkan nilai A1, kita masukkan A1-nya adalah 2, dan kemudian masukkan nilai A2-nya adalah 4, kemudian masukkan nilai A3-nya adalah 2. Di sini program akan memunculkan 16, di mana 16 itu diambil dari rumus X sama dengan A array 2 dikali A array 2, di mana 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 16 satunya lagi diambil dari rumus X sama dengan 4 dikali A array 1 dikali A array 3, di mana A array 1 adalah 2 dan A array 3 adalah 2. Maka 4 dikali 2 dikali 2 adalah 16. Dan nilai D-nya adalah 0 dikarenakan 16 dikurang 16 adalah 0. Akarnya benar sama. Jadi nilai X1-nya adalah min 1 dan X2-nya adalah min 1 juga. Kemudian program akan menanyakan kembali apakah Anda ingin memasukkan bilangan kembali, pilih yes ataupun no. Bila kita milih no, maka program akan berhenti. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.